jalan yang tak tercatat di peta. Namanya Kampung Watu Ireng. Tidak ada di Google Maps, bahkan warga desa tetangga pun tak pernah mengakui keberadaannya. Letaknya jauh di balik perbukitan tandus dan hutan bambu yang rimbun di daerah selatan Jawa Tengah. Orang-orang menyebutnya kampung mati. Semua bermula dari sekelompok mahasiswa pecinta alam yang sedang melakukan penelitian budaya desa-desa terasing. Mereka berlima, Raka, Intan, Yoga, Dira, dan Wawan. Penasaran dengan mitos kampung yang katanya menghilang dari dunia nyata, mereka mencari dan akhirnya menemukan jalan kecil yang tertutup semak belukar. Menurut GPS, harusnya kita cuma 2 km dari lokasi, kata Intan sambil menatap layar ponselnya yang terus kehilangan sinyal. Tapi tempat ini seperti bukan bagian dari dunia yang sama, gumam Dira sambil menatap deretan pepohonan tua dengan ranting seperti tangan menjulur. Mereka tetap melanjutkan perjalanan, hingga setelah 3 jam berjalan kaki, kabut turun. Udara dingin menggigit kulit meski matahari belum tenggelam. Tiba-tiba mereka menemukan gerbang batu tua penuh lumut. Di atasnya tertulis samar, Watu Ireng, kampung yang membeku. Saat melewati gerbang, suasana berubah drastis. Udara jadi sangat dingin, dan kampung yang mereka masuki benar-benar sunyi. Tak ada suara burung, tak ada suara angin. Rumah-rumah berdinding kayu berjejer rapi, tapi seperti tak pernah ditinggali selama puluhan tahun. Kampung ini seperti membeku dalam waktu, bisik Yoga. Wawan, yang punya kepekaan spiritual, mulai merasa tidak nyaman. Ada sesuatu yang ngawasi kita dari tadi. Aku ngerasa seperti dikuntit. Raka menepisnya. Ah, kamu aja yang takut. Ini tempat riset bagus. Bayangin skripsimu pakai data dari kampung tak terlihat. Mereka mulai menjelajahi rumah-rumah kosong. Ada alat-alat rumah tangga yang masih utuh, meja makan yang masih terisi piring berdebu, bahkan pakaian yang tergantung di jemuran. Tapi tak ada satupun manusia. Seperti semuanya pergi mendadak atau diseret, ujar Intan lirih sambil melihat jejak cakaran di dinding salah satu rumah. Malam mulai turun. Mereka memutuskan menginap di salah satu rumah besar yang tampak dulunya milik kepala desa. Ketika malam menelan, sekitar tengah malam, Dira terbangun karena mendengar suara pintu kayu yang berderit. Ia mengintip ke jendela dan melihat seseorang berdiri di tengah jalan kampung. Sosok itu mengenakan baju adat Jawa berwarna hitam. Wajahnya tertutup kain putih, berdiri diam menghadap rumah mereka. Dira membangunkan Yoga dengan panik. Tapi ketika mereka mengintip kembali, sosok itu sudah menghilang. Bukan manusia, ucap Yoga. Wajahnya pucat. Tiba-tiba terdengar suara tawa anak-anak di kejauhan. Padahal sejak masuk kampung, tak ada tanda-tanda anak kecil. Suara tertawa itu perlahan berubah menjadi jeritan kesakitan, lalu hening. Ketika fajar menyingsing, Raka menghilang. Misteri leluhur Watu Ireng. Intan dan Dira menemukan catatan kuno di dalam lemari kayu rumah kepala desa. Tulisannya aksara Jawa kuno, tapi sebagian bisa diterjemahkan. Isinya mengungkap sejarah mengerikan. Ratusan tahun lalu, Watu Ireng adalah tempat persembahan. Setiap musim panen, warga wajib mempersembahkan darah manusia sebagai tumbal kepada makhluk penjaga kampung. Nyai Cundrik, roh perempuan dengan rambut api dan tubuh penuh belatung. Jika tidak diberi tumbal, maka seluruh kampung akan dilanda wabah dan kematian. Sampai suatu hari, datang seorang kiai pengembara yang marah melihat penyimpangan ini. Ia melakukan ruat bumi, menyegel kampung dan seluruh penghuninya di antara dunia nyata dan alam gaib. Kampung itu lalu menghilang dari peta. Tapi segel itu tak abadi, dan kelima mahasiswa itu secara tak sadar telah membukanya kembali. Nyai Cundrik bangkit. Satu persatu, mereka mulai melihat bayangan tinggi besar dengan rambut menjuntai hingga tanah. Mata merah menyala, dan suara berdesis seperti ular. Sosok itu muncul setiap menjelang malam, dan semakin nyata setiap kali satu dari mereka hilang. Wawan yang mencoba salat dan membaca ayat suci mendadak kejang-kejang, tubuhnya kaku, lalu mulutnya berteriak, "Tumbal belum cukup, kalian semua milikku." Mereka panik, mencoba kabur ke luar kampung. Tapi jalan yang mereka lewati sebelumnya kini berubah menjadi dinding bambu tebal yang tak bisa ditembus. Langit pun tidak memperlihatkan matahari lagi, seolah kampung ini kini punya waktunya sendiri. Penghuni lain, selain Nyai Cundrik, mereka juga mulai bertemu makhluk-makhluk lainnya. Anak kecil tanpa mata yang duduk di atap rumah, tertawa sambil menunjuk mereka.
Bayangan hitam yang merayap di dinding rumah berbisik dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Lelaki tua yang menggantung di pohon, tubuhnya membusuk tapi terus tersenyum. Yoga akhirnya dirasuki dan menggoreskan lambang aneh di tubuhnya sendiri. Ia mengatakan dengan suara yang bukan miliknya, "Aku sudah di sini sejak perjanjian pertama." Pelarian yang mustahil, kini tinggal Intan dan Dira. Mereka berusaha mencari gerbang batu, berharap bisa kembali seperti saat masuk. Tapi lokasi itu tak mereka temukan. Gerbang sudah lenyap, tergantikan oleh danau hitam yang airnya berputar seolah menarik jiwa. Dira jatuh ke tanah saat melihat Raka yang telah hilang berdiri di kejauhan. Tapi tubuhnya tidak utuh, separuh wajahnya hangus dan matanya berwarna putih kosong. "Pergilah, sebelum dia menumbalkan kalian," bisik Raka. Intan menarik tangan Dira dan mereka berdua lari tanpa arah. Di tengah perjalanan, mereka menemukan makam tua, ratusan nisan tanpa nama, dan satu nisan besar bertuliskan, "Di sini tertanam 79 jiwa yang ditumbalkan." Tiba-tiba tanah di sekitar nisan pecah, dan dari dalamnya keluar tangan-tangan busuk yang berusaha menyeret mereka. Akhir dari segalanya, Dira tak bisa lepas, tubuhnya ditarik ke dalam tanah. Jeritannya menggema. Intan yang berhasil kabur ke bukit akhirnya pingsan karena kelelahan dan ketakutan. Ia terbangun di rumah sakit, wajahnya linglung. Polisi bilang ia ditemukan tergeletak di pinggir hutan dekat desa Banyuroto 2 hari setelah keluarganya melapor hilang. Tapi, hanya dia yang ditemukan. Dia mencoba menjelaskan soal kampung Watu Ireng, tapi tak ada yang percaya. Petugas bahkan bilang tak ada kampung seperti itu di wilayah tersebut. Tak ada bekas jalan masuk, tak ada bekas tapak kaki. Intan kini tinggal di rumah sakit jiwa. Setiap malam, ia menggambar simbol yang sama. Wajah wanita dengan rambut api dan gigi bertaring. Dalam tidurnya, ia selalu menggumam, "Tumbal belum cukup, dia akan datang lagi. Dia haus." Konon kadang terdengar suara gamelan dari dalam hutan Banyuroto di malam-malam tertentu. Orang-orang desa tak pernah berani mendekat. Sebab mereka tahu, kampung itu belum mati sepenuhnya. Dia hanya menunggu pintu dibuka lagi.